Kan berapa hari lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Adha. Kita yang lebih identik kalau untuk tanah air adalah kurban. Menurut dia, apa sih pemaknaan kurban itu secara konsep dan dasar agar bisa kita jiwai secara penuh dan utuh sebagai manusia? Kurban kan terbagi tiga macam, kan? Dalam Al-Quran itu terbagi tiga kata kurban. Pertama terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 27. Itu yang berbunyi wajib alaihi naba'a benai Adam bil haq iskaraba kurbanan. Artinya itu iskaraba kurbanan. Itu bermakna kalau kurban itu kan karabai kalibu kurbanan, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau dalam surah Al-Maidah ayat 27 itu kan kurbanan itu bermakna umum kan? Ya, nah. Karena ketika Habil dan Kabil, Habil itu kan dinikahkan dengan saudara kembarnya Kabil bernama Ikrimah yang cantik. Setelah Habil, Kabil dinikahkan dengan saudara kembarnya Habil Labda. Jadi kalau Kabil nak menerima menikah dengan Labda yang berbuka, banyak protes dalam, makanya disuruh berkurban. Jadi maknanya itu zaman Nabi Adam itu umum, maksudnya Habil mengorbankan hasil ternaknya yang bagus, sementara Kabil mengorbankan hasil kebunnya. Ini bermakna umum zaman Nabi Adam itu apa yang kita punya maka kita korbankan, punya ternak korbankan, punya hasil pertanian korbankan, punya apa yang ada korbankan, itu umum. Yang kedua terdapat dalam surat As-Saffat ayat 107, yaitu wa fadainahu bizibhin azim. Bizibhin artinya kami tebus anak itu dengan sembelihannya agung, artinya sembelihan. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, bizibhin sembelihan itu ditebus dengan seekor domba. Nah, dengan bizibhin. Bizibhin itu artinya tebusan, ya? Tebusan, sembelihan, tebus dengan seekor domba. Kemudian yang lebih mengarah terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu kena Tuhanmu dan berkurbanlah. Di anhar di situ Ini anhar atau nahar. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan nahar itu dengan menyembelih seekor onta atau hewan ternak. Jadi kayak onta dan hewan ternak. Ini lebih mengarah. Makanya ada tiga, ada kurbanan, ada bizibhin, ada anhar. Dalam hadis disebut dengan udhiyah. Udhiyah itu bermakna hewan ternak. Kalau bahasa hadisnya mayuzhabu bahimatil an'am fi yaumil adha ila yaumil akhiri yaumil tasrik taqarruban ila Allah Ta'ala, rangka mendekatkan diri ke hewan ternak. Oke, baik. Jadi dapat kita kutip bahwa kurban itu adalah pendekatan diri kita kepada Allah
dan manusia merealisasikannya dalam bentuk hewan ternak. Jadi, kemudian dalam bentuk hewan ternak, bagaimana pengaruhnya antara manusia dengan hewan ternak yang Buya pahami? Kemudian ini manusia nih, korbannya nggak manusia tapi hewan ternak. Apa kaitannya manusia dengan hewan ternak itu sendiri? Kaitan manusia dengan hewan ternak. Maksudnya kalau hewan ternak itu kan kenapa harus ikut kurban itu harus hewan ternak? Kenapa kurban itu tidak berupa uang atau emas? Karena di dalam asal kata kurban tadi itu yang tiga itu kurbanan, bizikin dan antar, termasuk pada zaman Nabi Adam. Kemudian kata hadis itu dia itu adalah hewan ternak. Jadi kenapa harus hewan ternak? Karena memang dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Ibrahim itu hewan ternak, dan kurban itu kan adalah untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat. Kalau hewan ternak itu kan tidak hanya hewan yang diternakkan. Misalnya kalau babi akan tidak diternakkan. Yang diternakkan itu kan cuman sapi, onta, domba. Ini kalau saya coba berbagi ya. Kalau ketika kita melihat dalam kitab emas sejarah, kita mulai dari makna surah Al-Maidah 27 itu adalah konteks kurbanan adalah pengorbanan ketika syariat Adam disampaikan kepada anaknya. Itu ada dua manusia yang sedang berkonflik. Maka Nabi Adam itu tidak bisa menilai bagaimana kondisi hatinya, bagaimana seorang manusia itu mau mematuhi perintahnya. Maka kurban ini adalah salah satu pembuktian yang nyata. Kalau hati manusia kan kita tidak tahu bisa mengukur. Kalau mengukur lawik bisa diukur dalamnya, tapi mengukur lawik hati manusia tidak bisa dihitung, tidak bisa dikira. Dan yang saya coba pahami dalam surah Al-Maidah ayat 20 itu adalah kurbanan itu adalah bukti itu dalam bentuk benda. Itu yang dipahami. Jadi kurbanan adalah bagaimana seorang Habil dan Qabil itu membuktikan kalau dia sebenar-benarnya menerima syariat yang disampaikan Adam. Adam tidak tahu, maka dari kurbanan itu bisa dilihat. Kita lihat Habil yang secara ikhlas, secara murni mematuhi perintah itu, dia berikan kurban terbaik. Berbeda dengan seorang Qabil yang dengan rasa dendam, iri, dengki dalam hatinya menolak tentang tuntutan itu. Yang dia berikan adalah yang paling jelek dari hasil pertaniannya. Jadi maknanya apa? Bahwa untuk bisa mengukur, untuk bisa melihat hati seseorang itu murni, maka dibuktikan dari hewan kurbannya yang terbaik. Jadi kurban itu adalah apa yang kita cintai. Apa yang cintai? Dalam tanah berbirah harta itu 5.000. Kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu kebaikan. Dulu apa yang kamu korbankan itu adalah apa yang kamu cintai. Kemudian di dalam Quran surah As-Saffat ayat 107 tebusan. Ini adalah konteksnya tentang Nabi Ibrahim dan kurbannya. Nabi Ibrahim dengan Ismail. Allah telah menguji dengan beberapa tingkatan Nabi Ibrahim itu sampai pada tingkatan tertinggi, mengorbankan yang paling dicintai. Kalau seandainya Ibrahim itu dituntut mengorbankan seluruh hewan ternaknya, amat mudah bagi Ibrahim. Tapi di sini dituntut Ibrahim yang paling dicintai. Dalam usia lanjut, dia sangat mengidamkan ada generasi anak yang akan bisa melanjutkan risalahnya, maka sangat
maka dalam usia kecil dia tinggalkan, kemudian baru di saat rindu bertemu, kemudian datang mimpi kepada beliau, mimpi yang nyata. Tidak ada lagi di dunia ini yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim itu kecuali anak yang sangat dia rindukan. Maka itulah yang dituntut oleh Allah. Allah sudah mengetahui tentang hati Ibrahim itu, tapi Allah ingin lebih melihat lagi siapa yang dicintai, apakah anaknya atau Allah yang tetap dia patuhi. Maka Nabi Ibrahim itu benar-benar seorang berhati suci, berhati mulia, maka dia patuhi perintah Allah itu walaupun hanya dalam bentuk mimpi, dan karena Allah sudah tahu maka Allah tebus. Sekarang ini menurut pendapat dia, kira-kira apa yang dari kurban itu, kira-kira apa yang bisa diambil gambaran? Gambaran maksudnya apa poin-poin dari kurban itu yang bisa diambil untuk ibrah bagi manusia? Kurban, ketika kita pahami dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-37, di situ dinyatakan tidaklah akan sampai darah dan daging itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sebuah riwayat juga dinyatakan bahwa sebelum disembelih hewan kurban itu, sebelum menetes darahnya ke bumi, maka Allah telah mengetahui, telah menilai amalan kurban itu. Jadi maknanya adalah ketika seseorang mempunyai niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang pertama kali yang harus dia upayakan itu adalah memang dari innama a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ketika dia ingin benar-benar berkurban, yang pertama kali yang dia niatkan harus dia untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada yang mereka sertakan bisa mendapatkan daging, bisa mendapatkan bagian tubuh nantinya, bisa nanti peruntukan, misalnya aku minta segini untuk dibagikan ke orang lain, ini adalah agar dipandang sebagai orang mampu, maka sagan kalau dapat kurban. Jadi asumsi pemikiran itulah yang harus disucikan oleh manusia ketika dia berniat berkorban. Ketika dia telah dikeluarkan hartanya, kalau sekarang 2.500.000 atau sekitar 2 sampai 3 jutaan, hanya dari harta yang dia miliki sedikit saja. Di hari yang sangat mulia, barang siapa yang menumpahkan darah pada hari Yaumul Nahar itu, maka itulah amalan terbaik di sisi Allah. Barang siapa yang mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia, maka itulah manusia yang terbaik. Berkurban itu berarti kembali ke niat. Niat dulu yang pertama. Dalam surat Al-An'am itu 162. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebenarnya salatku, kurbanku, ibadahku, hidup dan matiku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat hikmahnya yaitu tentang kurban itu keturusan niat. Berarti sini dia bisa lari ke hukum kurban. Hukum kurban itu kan ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, ada juga mungkin yang makruh. Jadi hukum kurban itu, ini menurut pendapat dia, hukum kurban itu gimana? Ada sunnah, ada wajib. Jadi pengetahuan dia lah hukum kurban. Persoalan hukum ini adalah diletakkan di bagian poin akhir sebenarnya. Mengapa? Ketika kita sudah dibahas di bagian awal, maka kita bisa hendaknya memberikan sebuah gambaran tentang akhir dari kurban itu sendiri.
Tapi tidak masalah ketika kita coba untuk menetapkan hukum terhadap kurban. Yang pertama itu adalah bagi manusia yang memiliki kelebihan harta, maka wajib bagi mereka untuk berkurban. Mengapa wajib? Karena ini adalah bukti ketika mereka yakin dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Sebab di dalam Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 itu dinyatakan, maka sholatlah dan berkurban. Sholat dan kurban itu dua amalan yang utama. Sholat itu adalah amalan jasmani, rukuk dan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amalan utama yang kita dituntut wajib oleh Allah adalah 5 kali sehari semalam. Itu adalah amalan jasmani. Maka amalan kurban ini adalah amalan yang berkaitan dengan harta. Allah sudah memberikan manusia itu nikmat yang banyak, bukan saja hanya harta. Dari jasmani, rohani, kemudian bahkan dari nikmat itu sendiri adalah nikmat yang paling berharga bagi manusia. Allah tidak menuntut kita mengorbankan anak, Allah tidak menuntut Allah mengorbankan diri kita. Yang Allah tuntut kepada kita adalah mampukah kita mengorbankan yang kita usahakan, yang kita akui itu adalah jasa, yang kita akui itu adalah jerih payah dari harta kita. Kadang-kadang manusia ini watak, ketika memiliki suatu benda, maka dia itu akan sulit secara murni memberikan kepada orang lain. Maka ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menegaskan kepada manusia apa yang dia miliki itu adalah miliknya Allah. Itu adalah titipan Allah. Mampu tidak manusia? Berarti kesimpulannya, kalau dia punya kemampuan, berarti wajib bagi dirinya. Jadi kalau tidak mampu, berarti sunat. Berarti dalam imam-imam mazhab itu, kata Imam Hanafi, kurban itu wajib. Jika seandainya dia mempunyai harta senisab atau 200 dirham, berarti dia mampu berkurban. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Hambali, orang yang mampu membeli hewan kurban, dia tidak hidup mudarat setelahnya. Sunat. Kalau kata Imam Syafi'i, berarti orang yang mampu membeli hewan kurban, tapi dia tidak hidup melarat sampai hari tasrik tanggal 13. Berarti di sana berkurban ini, kalau kita melihat dari 4 imam mazhab itu, berarti tidak ada yang mampu orang semua beli kurban. Sampai dia tidak ada yang hidup melarat. Contohnya kalau membeli HP 3 juta, orang sanggup membeli motor 20 juta, sanggup. Tapi membeli berkurban 2.700.000, ini salah. Sulit berpikir. Kalau seandainya di daerah itu ada 50 kakak, berkurban minimal itu 30 atau 40 orang berkurban. Tapi di dalam 50 kakak itu kan banyak 2-3 orang berkurban. Ini masalah. Jadi ini kembali kepada tingkat ketakwaan. Nah, dalam Al-Maidah 27 itu innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Allah itu akan menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Berarti tadi asal kata kurban, kemudian tentang kurban. Sekarang ini banyak permasalahan yang terjadi, yaitu tentang kesalahan-kesalahan dalam berkurban. Kesalahan dalam berkurban itu kan apa saja contohnya nih ya. Jadi kan kesalahan berkurban itu banyak terjadi di masyarakat. Yang pertama kesalahan itu adalah memperjualbelikan kulit hewan kurban. Ini yang banyak terjadi di dalam masyarakat kan. Ada yang panitia memperjualbelikan, kemudian peruntukan nanti untuk membeli perlengkapan plastik, terpal, kemudian perjualbelikan atau untuk kebutuhan lainnya. Ini adalah yang keliru. Kalau menurut dia gimana? Ya, pertama kesalahan dalam
kurban itu kembali ke tarbiyah tadi, tidak meluruskan niat dalam berkurban itu Iya. pertama. Karena banyak orang yang berkurban untuk memamerkan diri, sehingga dia berkurban di kampungnya. Ya. Karena ini dia orang si A berkurban 2 ekor sapi misalnya. Kemudian setelah disembelih, maka panitia kurban mengasingkan kantong aso yang spesial. Iya. Nah, jadi nanti aso itu ditenteng bilang akan timbul kebanggaan, kepameran dia adalah panitia kurban. Yang kedua mungkin masalah adab dalam menyembelih hewan kurban. Misalnya, Iya. kata banyak pisau yang tidak tajam. Iya. Belum disembelih, belum terpotong, kadang sapinya ada yang kabur kan. Ya. Kemudian tidak boleh menyembelih di tempat hewan kurban Lainnya. lainnya. Ya. Harus dipisahkan Misalkan dalam lokasi yang berbeda. lokasi yang berbeda. Kemudian tidak boleh mengasah pisau di depan hewan kurban. Kurban, Ini ya. pengaruhnya. Ini kesalahan, ya. Kesalahan. Kemudian kalau dalam hadis itu kan Nabi mengatakan fa'asimu zabha, Ya. sembelih dengan cara yang baik, Iya, mudahkan. dengan mudahkan. Ya. Kemudian yang ketiga, kesalahan kurban itu adalah memberikan upah kepada tukang dagang. Ya, ya. Ini tidak boleh. Karena kan dalam hadis Nabi itu kalau tidak salah diriwayatkan oleh Ali menceritakan Nabi menyuruh Ali menyembelih hewan kurban, seluruhnya disedekahkan termasuk daging, kulit, tapi Ali tidak memberi upah kepada tukang dagang. Nah, kata Rasul, nahnu nu'tihi min indina. Kami yang memberikan upah dari uang kami. Berarti kalau melihat sekarang banyak terjadi permasalahan. Memberikan upah. Memberikan upah kepada panitia karena dia bekerja, Ya. diberi upah. Ya. Jadi kalau dia tidak bekerja, tidak dapat Bagian biasa. bagian biasa saja. Karena dia bekerja itulah mendapatkan upah, maka tidak boleh. Ini kalau dia tidak dikasih, dia juga tidak mau tidak Mengumpat. mengumpat. Jadi solusinya kalau berkurban 2.700.000, maka seharusnya dilebihkan 100 biaya operasional. Iya. Maka diupah lah. Dilebihkan sesuai biaya operasional lah, nah Dilebihkan berapa? sesuai biaya Ya. operasional. Untuk menjaga berapa upahnya. Kan mayoritas di masyarakat ada yang menghadiahkan kepalanya itu untuk tukang jaga. Atau kepalanya itu untuk tukang ustaz dia. Nah, itu yang salah. Seharusnya memang daging kurban itu sepertiga didapatkan oleh Diperuntukkan. sahibul kurban, diperuntukkan untuk sahibul kurban. Ya. Tapi seharusnya melihat kondisi masyarakat. Seharusnya kalau sahibul kurban itu berkurban, diambil saja satu kantong, sedekahkan semua Ya. sama rata. Kan yang keempat, kesalahan berkurban itu panitia mendapat jatah khusus. Ya. Panitia setelah berkurban mendapat jatah khusus untuk dimasak syukuran. Nah, ini kan tidak boleh. Karena wa'atimul ba'isal fakir. Ya. Berikanlah kurban itu makan orang-orang fakir. Iya. Ini kan ini permasalahan dalam berkurban. Jadi banyak permasalahan dalam berkurban. Yang terakhir permasalahan itu penyakit mulut dan kuku. Iya. Iya. Ini kan ada penyakit sapi itu adalah penyakit mulut dan kuku. Makanya sudah keluar surat edaran Ya. dari negeri. Disebar ya. Surat edaran itu berbunyi pertama, kita ambil kesimpulan daging hewan kurban yang mempunyai penyakit itu tidak membahayakan untuk dikonsumsi. Isi masyarakat. Yang kedua, kalau seandainya mempunyai penyakit, maka bagian yang terkena penyakit itu kalau untuk lebih menjaga kesehatan penyakit lebih kronis, kalau bisa dibuang.
Yang ketiga, tempat penyembelihan itu kalau bisa disinfektan. Iya. Disterilkan terlebih dahulu ya. Kemudian yang mungkin dia dari kesalahan itu ada lagi apa hikmah terpenting ya? Yang hikmah terpenting dari seluruh rangkaian peristiwa kurban itu termasuk dalam peristiwa kisah Ibrahim dan Ismail sekaligus peristiwa kurban. Nah, kira-kira kenapa selalu diulang dari tahun ke tahun? Kan dari tahun ke tahun selalu diulang peristiwa kisah Ibrahim, Hari Raya Idul Adha, peristiwa kurban. Nah, kenapa selalu diulang ini? Kira-kira apa hikmah terbesarnya ini? Hikmah terbesar yang pertama adalah untuk kembali menghidupkan syiar agama Islam itu kembali. Salah satu diutusnya para nabi dan para rasul itu adalah untuk kembali meluruskan dari syariat terlebih dahulu sampai diutusnya Nabi Muhammad adalah untuk bisa diluruskan kembali kepada pondasi dasar kurban itu. Kita lihat di dalam masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ setelah mulai terjadi penyimpangan. Pada masa Nabi Ibrahim itu adalah darah kurban itu dilapkan ke dinding-dinding Ka'bah. Mereka berasumsi darah itulah yang sampai kepada Allah. Maka pada masa Nabi Ibrahim itu Allah ingin memberikan suatu pelajaran, suatu hasanah yang terbaik itu adalah bahwa darah dan daging itu tidak sampai kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa tidak ada lagi manusia yang mengorbankan orang lain. Allah ingin mengutus seperti itu. Berarti yang tidak ada lagi manusia mengorbankan orang lain. Berarti ini ada dalam kisah kakek Nabi, yaitu Abdul Muthalib. Ya. Jadi Abdul Muthalib ini kan dulu menemukan sumur Zam-Zam. Ya. Nah, sumur Zam-Zam ini pernah tertimbun, ceritanya ini Ya. pernah tertimbun karena batu perang Bani Jurhum ketika itu dengan Bani masyarakat Mekah. Maka yang kalah menimbun sumur Zam-Zam itu agar tidak diketahui musuh. Maka ditemukanlah sumur Zam-Zam itu oleh kakek Nabi Abdul Muthalib. Ya. Dikata karena dia menemukan itu, bersyukurlah kakek Nabi. Kemudian kata Abdul Muthalib, nanti kalau anakku lahir, maka akan aku korbankan satu. Nah, maka setelah lahir anaknya masuk Abu Talib, Abdullah namanya ya. diundilah untuk dikorbankan. Iya. Ternyata yang dapat undian itu selalu Abdullah. Ayahnya Nabi Muhammad. Makanya kemudian ketika Abdul Muthalib mengorbankan Abdullah, apa kata orang-orang Mekah? Kamu ini pemimpin Mekah. Kalau kamu mengorbankan manusia, maka orang nanti akan mengikuti. Iya. Maka Abdullah ini disarankan orang, cobalah kita tanya ke orang yang pandai di kota Madinah. Orang yang pandai itu, Ahlul kitab kan? ya, orang yang pandai itu, kalau seandainya orang membunuh orang di kota Mekah itu apa diatnya? Diatnya adalah dia wajib menyembelih 100 ekor onta. Ya. Membunuh orang. Maka diberilah undian siapa yang satu undian atas nama Abdullah 1 ekor onta, yang satu undian 10 ekor onta diundi. Yang 10 yang ekor onta ini, undian ini tercabut 9 kali. Ya. Berarti 90 ekor onta. Yang satu Abdullah ini tercabut sekali, jadi 10 tambah 90, 100 ekor onta. Maka dikorbankanlah 100 ekor onta. Jadi tidak ada manusia yang dikorbankan. Jadi itu mengingatkan kembali
tentang makna kurban itu kembali adalah bagaimana manusia itu bisa menghidupkan kembali syiar-syiar Islam itu. Ketika syiar Islam itu bangkit, maka ghirah, maka semangat orang untuk beragama itu kembali tumbuh. Sebab jadidu imanaku, iman itu harus diperbarui setiap saat di setiap waktu. Maka salah satu pembaharuan itu adalah dengan pengorbanan. Iman itu adalah abstrak, tidak bisa dilihat, tidak bisa diketahui. Maka dengan pembuktian korban inilah siapa yang mampu mengendalikan dirinya, memurnikan hatinya, kemudian mereka berkorban, dan korban itu hanya Allah dan Allah yang kualitasnya. Yang terakhir, jadi kalau dilihat kesimpulan dari hikmah kurban itu mungkin ada beberapa. Pertama tentang proses keimanan. Bagaimana keimanan dan ketakwaan seseorang itu menentukan kualitas dari kurbannya. Yang kedua tentang ujian. Ketika seberapa dekat kita kepada Allah, maka semakin besar ujian. Jadi Nabi Ibrahim diuji dengan anaknya. Yang ketiga adalah meneladani kisah Uswatun hasanah, kisah keteladanan Nabi Ibrahim dalam kehidupan. Kalau kata orang, bagaimana meneladani kisah Ibrahim? Kita ini kan tidak Nabi Ibrahim yang mendapatkan mukjizat. Kita ini kan manusia biasa. Tapi ada manusia biasa yang meneladani kisah-kisah para nabi itu, dan namanya dicantumkan dalam Al-Quran. Itu Imran. Imran manusia biasa, dia mempunyai istri Hana. Dari Hana lahir Maryam, dari Maryam lahir Nabi Isa alaihissalam. Luar biasa. Sama juga dengan Luqmanul Hakim, dengan kebijaksanaan, dengan hikmahnya, dengan pendidikan kepada anaknya. Maka orang yang kulitnya hitam, yang dari asalnya tidak begitu terpandang, tapi karena ada satu hikmah pendidikan pada anaknya dan keluarganya, maka Allah Subhanahu wa taala menukilkan kisahnya di dalam Quran surat Luqman. Ada satu pembahasan khusus. Demikian ya. Baik, jadi untuk kesimpulan untuk pemaknaan kita terhadap kurban itu adalah yang pertama, kurban itu adalah pembuktian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara manusia yang beriman dan bertakwa, maka kurbannya adalah kurban yang murni tanpa tercampur aduk antara kepentingan dan kebutuhan terhadap hewan kurban itu sendiri. Kemudian yang kedua, kurban itu adalah manfaatnya adalah untuk kemanusiaan. Bagaimana kita mampu memberikan sebahagian dari harta kita itu adalah untuk kepentingan orang lain. Kita berkurban dengan 2.700.000 atau 3 jutaan. Dari kurban yang kita keluarkan itu jangan kita mengharapkan bagian dari hewan kurban itu, tapi itu adalah untuk manusia lain yang mereka mungkin jarang atau tidak ada jangkauan bagi mereka untuk memakan daging selama hidupnya, maka ini adalah santunan kepada mereka. Mudah-mudahan dengan adanya kepedulian, dengan adanya perhatian kita terhadap mereka, tersentuh batinnya untuk bisa patuh dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah menghidupkan kembali syiar-syiar agama Islam itu, bahwa Islam itu adalah yang peduli kepada kemanusiaan. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Itu kalau kesimpulan dari Buya sendiri gimana tentang mengenai kurban itu? Jadi kesimpulan dari peristiwa Ibrahim dan ritual kurban itu setidaknya ada 3 hikmah terbesar. Yang pertama tentang ujian dalam hidup. Seberapapun kita mendekat kepada Allah, maka kita akan diuji. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 itu, asibana si ayat teraku ayatku amanah wa hum la yuftanun. Kamu akan
akan diuji oleh Allah. Bagaimana Ibrahim diuji dengan anaknya, Siti Hajar diuji dengan di lembah, ditinggalkan di lembah yang tandus, Ismail diuji dengan dia disembelih oleh ayahnya. Yang kedua tentang ritual kurban. Kita itu berkurban terhadap apa yang kita cintai. Kita cinta kepada anak, maka kita diuji dengan kurban terhadap anak. Kita cinta kepada apa yang kita cintai, kendaraan kita cintai, kita diuji dengan kendaraan. Yang ketiga mengenai kisah Ibrahim, keteladanan Ibrahim terhadap anak. Bagaimana kita menjadi seorang ayah terhadap anak, bagaimana anak menjadi berbakti kepada ayahnya, istri berbakti kepada suami. Jadi ada 3 simpul dalam kisah Ibrahim. Keluarga ya. Sebuah keluarga Ibrahim. Nah, tipe keluarga itu kan ada 4 ya. Pertama keluarga Nabi Nuh, suami saleh, anak durhaka. Ya. Kedua keluarga Nabi Adam, suami istri saleh, anak durhaka. Kalau Nabi Nuh tadi suami saleh, anak dan istri durhaka. Kalau Nabi Adam suami dan istri saleh, anak durhaka. Ya. Kemudian keluarga Nabi Abu Lahab, keseluruhannya durhaka. Yang terakhir keluarga Ibrahim. Ibrahim ini seluruhnya saleh tapi istrinya 2. Ini kita istrinya 2. Kemudian itu bincang-bincang pagi kita hari ini tentang memaknai kurban dan hukum kurban dan meneladani kisah Ibrahim alaihissalam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.